Pemirsa, musim libur Lebaran sejumlah hotel penampung kucing titipan ramai diserbu. Di Jakarta, pengelola memfasilitasi pelayanan kucing dengan berbagai kelas, termasuk suite room hingga family big room. Menikmati libur Lebaran dalam suasana berbeda. Hal ini dirasakan hewan peliharaan kita ketika pemilik hewan mudik Lebaran ke kampung halaman. Di Kobau Hotel Pet di Duren Sawit, Jakarta Timur, seluruh kandang ludes disewa kucing peliharaan yang dititipkan selama libur Lebaran. Rata-rata penyewa hotel hingga awal April adalah kucing Anggora, Persia, dan berbagai jenis. Sewa kandang termurah dengan pelayanan standar dipatok tarif Rp85.000 per hari. Sedangkan suite room dengan pelayanan eksklusif dibanderol Rp125.000 per hari. Untuk pemilik yang memiliki banyak kucing, dapat menyewa Big Family Room Rp350.000 per hari. Bentuk pelayanan mencakup penitipan, pelayanan grooming dan pemberian makan, menjaga kucing peliharaan tetap bersih dan terawat. Parent itu ninggalin, pasti mereka ada perasaan sedih. Nah, di situ gimana cara kita maintain supaya mereka tetap happy dengan meluk, dengan gendong. Jadi itu sih kesulitannya pas mereka lagi bete atau sedih ditinggal parentnya, biasanya mereka tuh mogok makan dulu. Jadi pas mogok makan itu kita harus suapin, harus sering-sering dapat kasih perhatian. Di Palembang, Sumatera Selatan, hotel melayani penitipan kucing terisi hampir 90%. Para pemudik menitipkan kucing selama libur Lebaran. Pengelola mematok tarif Rp30.000 per hari. Layanan mencakup penyewaan kandang dan pemeliharaan kucing. Untuk makanan kucing, penyewa dapat membawa sendiri atau membeli di hotel. Tim kontributor iNews melaporkan. Warga Yogyakarta memiliki tradisi unik menyambut bulan Syawal di Keraton Yogyakarta. Mereka berebut gunungan yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Warga berebut gunungan hasil bumi yang dibagikan abdi dalam Keraton Yogyakarta di halaman Masjid Gede. Dalam ritual Grebek Syawal ini, Keraton Yogyakarta menyediakan 7 buah gunungan yang disambut antusias warga saat dibagikan. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah dan rezeki. Lombok sama acar, mau dimasak usek-usek. Oh, supaya apa nih Bu? Ayo, supaya apa ya, dapat berkah gitu aja. Dari berkah? Ya. Itu sering ikut rebutan juga Bu? Iya. Tiap tahun Bu? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu ikut rebutan ini? Dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu Bu ya? Iya. Sebelumnya, tradisi diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 buah gunungan dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulid pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang pada Hari Raya Idul Adha. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Memasuki libur Lebaran, destinasi wisata menjadi ajang berlibur bersama dengan keluarga. Lebaran hari kedua, Ampera Water Park Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi pilihan untuk berwisata. Wahana kolam renang nampaknya selalu dirindukan saat libur Lebaran. Apalagi jika berenang di tempat yang mengasihkan sambil bercengkrama bersama keluarga. Berbagai fasilitas yang disediakan pengelola dimanfaatkan pengunjung agar liburan lebih maksimal. Konsep wisata kolam renang ini menyediakan wahana yang bervariasi sehingga bisa memanjakan pengunjung. Selain memberikan suasana kesejukan, Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat juga menyediakan warung-warung beralaskan
Bambu dan wahana permainan air yang menarik perhatian masyarakat untuk bersantai dan bermain bersama dengan keluarga. H+2 Lebaran adalah hari yang masih hangat untuk berkumpul dengan sanak saudara. Selain menghabiskan waktu untuk bersilaturahmi di rumah, jalan-jalan bermain di tempat rekreasi bisa jadi pilihan. Salah satunya di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan luas 8.300 hektar. Di sini tersedia warung-warung dengan tempat duduk bambu untuk bersantai, wahana permainan air, jet ski, perahu dengan harga yang terjangkau. Pemirsa, sejumlah warga di daerah rupanya banyak memanfaatkan waktu libur panjang Lebaran dengan menikmati indahnya panorama alam bersama dengan keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan mereka diantaranya adalah objek wisata Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dan ada juga objek wisata sejarah kereta Ambarawa di Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi wisata ini, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita dan Aulina Yasha. Kita akan menyapa Aulina yang berada di kawasan objek wisata Jatiluhur, Jawa Barat terlebih dahulu. Selamat siang Aulina, bagaimana situasi liburan di sana? Halo, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Mungkin bagi Anda yang masih bingung nih ya menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di H+2 Lebaran, ini nih Waduk Jatiluhur bisa jadi referensinya. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Priska dan juga pemirsa. Di sini banyak sekali permainan wahana air yang bisa dinikmati bersama keluarga ataupun dengan orang-orang terkasih nih. Di sini ada perahu dan ada juga jet ski, ada juga kafe nih di pinggir danaunya. Jadi bisa sekalian sambil naik perahu atau kalau udah lapar dari naik perahu bisa naik ke atas kafe untuk makan-makan kecil. Ini pun harganya juga terjangkau ya Priska dan juga pemirsa, dihargai dari Rp20.000 sampai dengan Rp35.000 saja per satu wahananya. Kalau gitu saat ini saya mau mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pengunjung wisata di objek wisata Jatiluhur ini dengan Mbak Megi. Halo, selamat siang Mbak Megi. Mbak Megi mau sedikit nanya nih, kira-kira kenapa Mbak Megi memilih Waduk Jatiluhur sebagai tempat berlibur Mbak Megi di H+2 Lebaran ini? Ya, selain enak ya destinasi wisatanya, lapangnya juga lega, enak buat anak-anak, wisata airnya juga banyak ya. Oke, Mbak Megi, kira-kira mainan atau wahana di sini yang paling Mbak Megi senengin nih sambil bawa si Dede, kira-kira yang mana nih Mbak? Kalau buat bawa anak ada naik bebek-bebekan ya biasanya, itu sih sama naik odong-odong paling kalau anak-anak ya. Ya. Udah dikasih tahu mungkin Mbak Megi harganya berapa sih? Terus kenapa selalu ini tuh menjadi pilihan gitu kalau lagi liburan? Dan udah berapa kali kesini nih Mbak? Harganya relatif murah, tarifnya dari Rp15.000 sampai Rp30.000 ya kalau nggak salah. Kalau kesini sering, apalagi kalau sore ya, menikmati sunset sama anak, sama suami ya, gitu aja. Oke, Mbak Megi berarti paling senang tadi naik bebek-bebekan ya? Ya. Nah kalau naik jet ski udah nyobain belum nih Mbak Megi? Belum sih, nyalinya belum kuat kayaknya Mbak ya.
Iya. Buat Mbak Begi mungkin bisa saranin nih ke pemirsa mungkin yang lagi dekat di sekitar Purwakarta, boleh nih datang aja ke sini. Mungkin Mbak silakan kira-kira ada apa aja di sini. Boleh ya datang ke sini, apalagi kalau sore anak muda nikmati sunset ya sama pacar, sama pasangan gitu. Itu aja sih. Enaknya sore kalau ke sini ya, angin, sunset gitu. Terima kasih Mbak Begi atas waktunya. Nah pemirsa ataupun Priska tadi mungkin sedikit perbincangan saya dengan pengunjung di sini, katanya enaknya ke sini sore. Tapi untuk jam-jam segini juga sebetulnya masih enak karena suasana di sini tuh sangat teduh sambil memandang luasnya hamparan danau Waduk Jatiluhur. Sedikit informasi juga, Waduk Jatiluhur ini merupakan waduk yang dikelola langsung oleh pemerintah dan juga ini termasuk waduk terbesar di Indonesia. Nah untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui seperti apa situasi liburan, salah satu teman saya ini Esra Ambarita di Semarang akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Esra untuk laporannya. Ya, Priska dan juga pemirsa, suasana Lebaran tentu identik dengan menghabiskan liburan ke berbagai tempat. Nah, saat ini saya berada di Museum Kereta Api Ambarawa di Jawa Tengah. Nah, seperti yang pemirsa bisa lihat, banyak sekali masyarakat yang tentunya naik kereta ini karena ini merupakan kereta sejarah atau peninggalan Hindia Belanda yang masih ada sampai saat ini. Nah, kalau yang dioperasikan saat ini merupakan kereta uap. Jadi, untuk masyarakat reguler, ini bisa naik kereta uap dari stasiun Ambarawa menuju ke arah Tuntang dengan harga Rp125.000. Nah, Priska dan juga pemirsa, saya tertarik untuk mengajak Anda melihat ada adik kecil di sini. Adik, boleh ya dia sudah pakai ala-ala masinis nih Priska nih. Kita boleh tanya-tanya izin ya Bapak? Silakan. Adik, iya, boleh dong, boleh nggak? Namanya siapa? Zian. Kamu udah naik kereta tadi belum? Sudah. Gimana rasanya pas naik kereta Zian? Senang. Kamu ini bajunya siapa yang beli? Ayahku. Pengen jadi masinis apa gimana? Pengen jadi masinis. Kenapa? Karena bisa mengendarai lokomotif. Oh gitu, berarti seneng di sini ya? Ya. Kamu kelas berapa sih? 1. Kelas 1. Iya. Berarti suka banget ya di sini ya? Iya. Tadi udah foto-foto belum? Sudah. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Ade. Terima kasih ya, dadah. Tos dulu, oke. Nah, pemirsa, ini jadi salah satu rekomendasi tempat yang tentunya bisa mengajak si kecil untuk liburan, apalagi jika cita-cita dari si kecil adalah menjadi masinis. Jadi kita bisa ngelihat langsung seperti apa ataupun ngerasain naik kereta peninggalan sejarah yang tadi seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau di sana juga kita diminta untuk menunggu tentunya untuk keberangkatan karena jam keberangkatan ini juga ada per jamnya, jadi harus menyesuaikan. Kita juga perlu membeli tiketnya terlebih dahulu di awal dengan harga Rp125.000 dan tentunya bisa juga rombongan. Anda bisa merasakan bagaimana naik kereta yang dulu ketika itu adalah dinaikin oleh para militer zaman Hindia Belanda. Jadi bagaimana Priska dan juga pemirsa? Apakah Anda tertarik? Kalau tertarik bisa langsung mampir ke Semarang. Kembali ke Anda, Priska. Terima kasih Aulina dan juga Esra Ambarita atas informasinya. Selamat bertugas kembali mungkin sambil rekreasi atau jalan-jalan tipis-tipis. Salam sehat dan selamat bertugas.